Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Di sini saya Syaiful Habiban dari mahasiswa IAIN untuk perwakilan dari KKN VDR Banjar Jumut. Di sini kami akan mengadakan sharing tentang petani ikan yang ada di Desa Belisono, yang mana kami bekerja sama dengan petani ikan, termasuk kelompok dan juga anggota, dan juga di sini telah hadir Ibu Dinas dari Tulungagung. Di sini saya akan menghadirkan dari Ketua Kelompok Petani Ikan Bapak Haji Masum, monggo dipersilakan. Narasumber yang kedua Bapak Kasroni, yang ketiga Bapak Ali Mutakin. Paling panjenengan pun Dinas Bu Eva. Ya, di sini kami mendatangkan beliau untuk yang sharing untuk proker kami KKN dari Banjar Jumut yang akan mengangkat tema meningkatkan perekonomian desa melalui potensi perikanan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat. Nanti di sini akan berbincang kepada beliau Bapak Ali Masum dan juga Pak Kasroni nanti akan menanggapi dari Bu Dinas ataupun tanggapan dari Bu Ipa. Yang pertama, bagaimana pemilihan lokasi budaya Gurame Bapak Masum untuk pengalaman juga yang sudah terjadi di lapangan? Untuk pemilihan lokasi itu harus yang panas. Ini tidak terlalu redup, karena kalau tidak panas nanti perkembangan ikan kurang maksimal. Berarti sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Jadi cuaca yang panas itu bisa meningkatkan juga petani di sini akan membuat baiklah, hasil akan membuat. Harus terkena sinar matahari secara langsung. Kalau jenis kolam apa yang digunakan? Untuk di sini kolam yang digunakan 90% itu menggunakan terpal. Untuk yang beton itu hanya 10%. Kecuali kalau kita pada waktu pembenihan itu 90% menggunakan kolam beton. Ya. Dari itu Bapak Kasroni yang di lapangan seperti apa? Sama juga Pak? Ya sama. Kalau saya itu kan mulai dari induk juga, pembenihan juga sampai pembesaran. Nah, itu kan semua itu kan membutuhkan kalau tempat itu kita harus melihat segi cuaca. Nah, kalau cuacanya itu kadang-kadang kan saya itu punya kolam satu itu dekat dengan pohon sengon, pohon mauni, pohon wadah, itu ternyata sulit untuk pembesaran. Nah, untuk perawatan gurame itu bagaimana Pak? Kan di sini kita membahas petani ikan tentang apa? Gurame, jenis ikan gurame di sini, bukan ikan yang lain. Kita fokus di ikan gurame. Jadi kita sharing di sini membahas tentang ikan gurame. Jadi untuk perawatan gurame itu seperti ikan lainnya atau beda, maksudnya terkhusus gitu? Pendapat panjenengan? Mungkin hampir sama, tapi kalau ikan gurame kalau yang dikonsumsi itu dari kami itu paling tidak untuk 3 bulan sekali itu harus istilahnya disedot, itu membuang kotoran yang bawah. Oh gitu. Ya. Selain itu nanti juga setiap hari itu selalu digrojok atau dimasuki air. Lalu nanti ada kolam pembuangan. Jadi setelah nanti dimasukin air langsung ada yang sana ada pembuangannya. Jadi selalu
mengalir terus. Itu Di mungkin filter air ya. ya biasanya itu 1 hari paling tidak 3 jam, Oh, 3 jam 4 jam itu ditambah air. Ya. jadi setiap gurame itu juga seperti itu, Pak. Metodenya ibarat cara. Ya. Itu dari kami untuk mengantisipasi airnya itu supaya tetap stabil. Iya. Kadang kalau cuacanya panas kan biasanya itu nanti ada penyakit kropon. Iya, kropon. Istilah kami kropon. menjaga suhu. Menjaga suhu. Menstabilkan pH itu. Oh. Jadi untuk pemasaran ikan gurame itu seperti apa? Pemasaran selama ini. Untuk pemasaran selama ini tidak ada masalah, masih sangat baik. Tapi dengan adanya wabah corona ini, akhirnya ini istilahnya itu macet. Jadi susah jualnya itu susah, apabila dijual nanti juga masih diutang lagi. Oh gitu. Jadi dengan adanya wabah corona ini sangat berpengaruh. Tapi sebelumnya itu tidak ada masalah. 30%. Tidak ada masalah. 30%. Berarti mulai wabah ini ya, Ya, mulai ya. ibarat semua drastis dari Ya. memang ekonomi dari semuanya, tidak dari ikan, dari semuanya pun juga Ya. melemah gitu. Itu kalau seperti ini itu ada hubungan ataupun apa ya biasanya bantuan dari dinas apa Mas? Untuk sampai saat ini belum ada. Ya, Vaksin. belum ada. Untuk bantuan mata corona ini ya, Iya, belum ada. belum ada. Iya. Kalau sebelumnya itu maksudnya ada keterkaitan sama dinas, maksudnya untuk apa budidaya itu ada apa masih dari persekolah di kelompok bisa? Untuk di sini kan kelompok itu untuk sebelumnya juga ada bantuan dari dinas ada. Tapi untuk yang adanya wabah ini untuk bagi kelompok ini belum ada bantuan untuk adanya wabah ini. Tapi sebelumnya itu juga pernah kami menerima bantuan dari dinas itu juga pernah. Jadi di sini berarti dari petani ikan itu juga terkena dampak sangat besar untuk masalah adanya corona ini. Jadi semuanya itu berpengaruh dan juga terkena dampak lah bahasanya itu. Terus di sini saya akan bertanya kepada dinas untuk selama ini pembinaan dinas ke apa budidaya kelompok petani ikan bagaimana? Untuk selama ini kalau untuk pembinaan ke kelompok itu biasanya kita tuh kan mengadakan pertemuan rutin. Nah, itu bisa untuk tiap kelompok itu tergantung dari kelompoknya masing-masing. Ada yang bisa 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Itu dikondisikan sama keadaan kelompoknya. Terus untuk kalau untuk pelatihan biasanya itu dari kantor dari dinas itu ada perwakilan. Jadi tidak langsung ke kelompok enggak, tapi biasanya itu satu kelompok bisa perwakilan 1 atau 2 orang. Dari dinas berarti menghadirkan 2 atau 1 orang untuk meninjau lokasi. Kan juga jadi perikanan bukan cuma di desa Barisono juga, Ya. dari semua kan ada sebagian. Jadi Kalau dari dinas itu untuk 1 kecamatan yang pasti itu 1 dulu. oh gitu. Jadi untuk sebenarnya kalau untuk lebih bagusnya sih Mas ya, kalau dengan potensi mulut yang begitu besar, sebenarnya kalau bisa itu 1 desa itu 1 penyuluh, tapi masih belum maksimal. maksimal. Jadi kadang untuk kayak seperti pertemuan kelompok juga itu digilir. Jadi 1 bulan itu bisa beberapa ya. Jadi penempatannya maksudnya enggak setiap hari, sudah ada jadwal masing-masing dari per desa gitu ya. Nah, untuk penanggulangan dari dinas bagaimana Bu untuk saat ini untuk COVID ini? Masalah COVID ini sebenarnya dari dinas udah berusaha untuk membantu Mas ya. Tapi bagaimanapun juga itu kan COVID ini kan berubah secara umum, semua sektor itu kan kena. Jadi tinggal udah diajukan untuk nggak cuma kelompok, untuk semua pelaku perikanan itu untuk 1 kabupaten itu sudah diusulkan, jadi masih menunggu dari keputusan pimpinan.
Untuk pembibitan mulai pertama sampai panen itu apa Pak? Kendalanya untuk Basroni mau? Kalau pembibitan, Kendala. alhamdulillah selama ini dari kelompok anggota kelompok itu yang fokus pembibitan itu kan saya. Itu mulai induk. Biasanya kalau induk nggak bertelur itu kan beli telur itu kan dari Purwokerto. Tapi udah, ya itu. Untuk menurut sendiri sepertinya untuk paketan itu bisa 50 paket lebih. Nah, lebih ya. Itu Soalnya- biasanya kalau saya itu setiap bulan itu 4 paket. Kadang-kadang kalau kebutuhan pembelian itu sangat besar, tapi kalau sedang wabah ini, ya ini alhamdulillah tetap masih berjalan, tapi pendapatan Menurut ya biasanya dulu itu ukur 23 itu sampai harga 500, sekarang itu cuma 300. Kalau dulu apa itu satu paket itu kalau saya tuh biasanya ketemu 9.000, antara 9.000 sampai 10.000. Itu satu paket itu kan dari sana itu kan ukuran 10.000. Nah itu alhamdulillah itu saya tebar itu mencapai 9.000, kadang 10.000 lebih. Nah itu kalau hasil itu kalau dari saya itu mulai ukur seng-seng, ukur agak besar sampai ukur silet. Nah keuntungan itu nggih apa niku benten-benten. Pertama kita ukur seng-seng niku biasanya satu paket itu keuntungan masa di COVID ini sekitar 500.000. Tapi kalau sebelum ada COVID itu bisa sampai 1 juta. Katakanlah senten itu harga 200. Nah, 200 itu kalau jadi 10.000 itu kan sudah 2 juta. Nah, telur itu harganya sekitar dulu itu sampai 1.400.000. Tapi sekarang itu cuma sekitar 650 ya. 650 itu kalau dijual senten itu biayanya cacing sama telur itu kalau waktu sekarang itu sekitar 650 sama cacing itu cuma 200, berarti sekitaran 250 kalau jadinya 10.000 dengan harga 200 itu kan sudah 2 juta dengan kepotong biaya kalau cacing 200 kan 850 sudah keuntungan 1 juta lebih. Itu waktunya sekitar 21 hari. Ya, 21 hari itu kalau dijual dengan ukur senten. Tapi kalau ditingkatkan lagi itu keuntungannya lebih besar, tingkat lagi lebih besar. mengalihkan itu. Dan untuk pendapat Pak Ali Muhtaqin untuk masalah pembibitan itu apa kendalanya ya selama ini terjadi? Hampir sama apa itu? Ya kira-kira semuanya itu hampir sama. Kalau masalah kendala yang membedakan menurut saya itu nasib. Untuk usahanya sama-sama Pak ya? Ya, seperti Pak Basroni itu mungkin yang lainnya sama-sama pembibitan, yang lainnya itu mati, Pak Basroni tetap hidup. Dan itu berarti yang terakhir itu adalah yang menentukan kaitannya dengan nasib. Pokoknya sudah berusaha ya, usahanya Analisanya Pak Ali. yang lainnya gitu. Analisa tentang pola atau tentang ikan itu harus segera. Kalau alah mati ya. Ya, menurut saya yang perlu ditambah mungkin adalah kedisiplinan, kemudian Telaten. iya. Telaten. Jadi kalau memang sudah kotor ya kalau misalnya 3 hari harus dikuras ya harus istiqomah 3 hari dikuras seperti itu. Memang seperti itu caranya Pak. Jadi kadang kan tidak, kalau Pak Basroni orangnya disiplin, mungkin teman yang lain tidak, akhirnya yang lain mati karena belum dibersihkan, sedangkan punyanya Pak Basroni sudah bersih, itu kan ya, ketakunan itu salah satu. Jadi harus
Untuk penyakit khusus seperti ikan gurame ada apa ada? Ada. Itu untuk ikan gurame itu pertama penyakitnya itu cacar. Terus yang kedua itu pelupus. Pelupus itu bahasanya apa nggak tahu juga saya. Oh, jelas. Oh, pelupus itu. Ya. aeropola. Jadi itu sangat sulit sekali untuk dikendalikan. Itu pas sudah besar apa masih kecil? Sudah besar ya. Jadi besar pun masih ada kendala gitu kan? Iya, mungkin saat ini milik saya sendiri juga ada kendala seperti itu ya. Untuk obat-obatnya juga atau vitamin, biasanya vitamin selama ini tuh beli di maksudnya arahan dari dinas atau membuat sendiri kan, produksi sendiri untuk obat-obat selama Itu biasanya ya di toko-toko obat itu, tapi selain itu juga mungkin dari kami itu juga menggunakan alternatif, mungkin daun pisang atau juga pohon pisang itu juga termasuk menurut hemat kami itu juga ada pengaruhnya. obat selain istilahnya obat lah Ya. untuk menanggulangi penyakit tersebut. Ya, selain itu juga ada fermentasi. Ada fermentasi juga sebenarnya yang dilakukan di kelompok kami itu juga ada. Untuk selanjutnya ini Pak, masalah teknis dan juga kualitas budidaya ikan itu yang baik itu bagaimana? Untuk maksudnya untuk apa pemula ataupun orang yang sudah terjun di situ itu untuk kelancaran dan juga kualitas ikan yang bagus itu bagaimana? Untuk pendapatan Ya untuk yang konsumsi mungkin ada kalau yang pemula jadi ya juga sangat berhati-hati. Karena apa? Karena kalau kita itu masih pemula terus nantinya kurang berhasil itu kebanyakan kan dok. Terus kita juga harus menjaga terutama kualitas airnya. Jadi kualitasnya harus kita jaga. Untuk pemberian makannya juga jangan menggunakan yang protein tinggi, khusus yang gurame. Karena kalau protein tinggi nanti biasanya itu ikannya tidak kuat, seperti kebanyakan kan pakan ikan lele buat untuk gurame itu biasanya berakibat gampang. Untuk pendapat Bapak Mas Rani gimana Pak? Untuk kualitas petani ikan gurame itu biar baik dan juga maksimal sesuai keinginan setiap petani. Kalau menurut saya ya terutama menjaga kualitas air. Kualitas air itu sangat berpengaruh dengan kondisi ikan. Nah, kalau masalah pakan ya seperti maksud, tapi yang utama itu kalau menurut saya itu terutama itu analisa keadaan atau kondisi air. Nah, kondisi air itu kadang-kala itu kalau menurut dinas saya dulu tahu belajar itu warna perlu dengan suhu juga sangat berpengaruh. Nah itu biasanya mengarani dan menopon sampai ngetes suhu. Kalau alhamdulillah saya sudah mendapat bantuan dari dinas itu pH juga ada pengukur suhu itu biasanya pagi, siang, malam. Selalu ngecek Pak ya? Ya pengecekan tahu kalau sudah apa, wah ini cuacanya begini, nah itu solusinya gimana? Itu kan sudah mengira-ngira sendiri bisa. Gitu. Untuk pendapat Pak Ali Mutakin gimana Pak? Kualitasnya bagus. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ali dan Pak Basroni, hanya menambahkan ketika kita sebagai pemula mungkin yang harus kita perhatikan sebelum kita menaburkan benih, benih kita masukkan ke kolam kita harus memperhatikan kondisi alamnya itu bagaimana. Jadi cuacanya bagaimana itu menurut saya sangat penting sekali. Ketika misalnya cuacanya seperti ini, dingin,
kita kalau ya bediding, kita membeli benih itu ya bisa jadi habis. Jadi dan biasanya kita itu niteninya gitu ya, niteninya. Kalau harga benih itu murah, itu biasanya sulit. Tapi ketika harga benih itu harganya mahal, itu mudah untuk dioper. Itu mungkin bisa dijadikan sebuah rumus. Jadi tolak ukur ya. Bisa menjadi teori ya. Gitu. Tapi ya bisa jadi teori saya itu salah, bisa jadi. Tapi biasanya kalau harganya mahal itu dipelihara itu lebih mudah. Karena mungkin kondisi alam itu juga mendukung. Jadi teracap musim dalam bahasa Jawanya musim teracap itu mudah untuk memelihara. Jadi mungkin untuk pemula itu tunggu musim teracap datang. Jadi biar nanti tidak frustasi, nanti pisanan baru ini terus mati, leren akhirnya buat tentu usaha itu kan. Jadi harus pandai-pandai memilih waktu yang tepat. Untuk harapan petani ikan gurame depannya bagaimana? Harapannya, mumpung aja budidaya nanti. Untuk harapannya ya semoga kembali ke semula. Dalam arti wabah ini cepat berlalu, artinya dalam segi harga jangan juga hancur, bisa kembali ke seperti semula. Dan untuk saat ini banyak istilah juga seperti kena wabah. Hampir di kelompok kami terutama juga di desa sini, ini mayoritas ikan tuh pada kena penyakit semuanya. Mungkin tinggal beberapa persen ikan yang ukur konsumsi. Ini juga ada dari tetangga itu 5 kolam, itu juga habisnya itu dijual mendadak karena apa? Kena semua. Yang ini kena, ini belum nyusul kena sampai 5 kolam itu dalam jangka 1 bulan itu semua sudah dijual. Dijual itu karena terkena penyakit. Nah, semoga saja ini cepat berlalu dan boleh seperti sedia kala dalam segi harga, dalam segi cuaca, akhirnya kita bisa menikmati hasil seperti yang sudah gitu. Untuk saran dan juga tanggapan dari Bu Dinas gimana untuk kedepannya yang ibarat ya keadaan seperti ini untuk menuju pulih? Karena COVID-19 ini berpengaruh dari segala sektor ya. Diharapkan sih untuk para pembudidaya pelaku utama perikanan ini dapat tetap bertahan meskipun boleh dibilang harganya anjlok. Diharapkan dapat lebih bersabar. Karena pengaruhnya nggak cuma di perikanan tapi ya dari semuanya. Semua sektor berpengaruh. Dan semoga wabah ini segera berlalu. Untuk sekian sharing kita di sini, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Dinas dan juga Bapak Ketua anggotanya semuanya. Sama-sama. Semoga ilmu yang kita bahas atau sharing hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan juga untuk pemirsa yang melihat untuk sharing petani ikan gurame. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya untuk mewakili KKN VDF kelompok Banjar Jumut. Bila ada kekurangan dari ucap kata ataupun kesalahanku, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.